Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama belajar terkait kalimah thayyibah. Anak-anakku semua tentu pasti sudah tidak asing ya dengan ucapan-ucapan kalimah thayyibah. Mari kita belajar bersama-sama terkait kalimah thayyibah. Anak-anak yang soleh dan solehah, kalimah thayyibah adalah kata-kata yang baik untuk diucapkan. Kalimah thayyibah selalu bertujuan untuk mengakui keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan. Jadi, ketika kita berada dalam keadaan situasi apapun, kita harus senantiasa mengucapkan kalimah-kalimah yang baik atau kalimah thayyibah. Kalimah-kalimah thayyibah merupakan salah satu cara kita untuk selalu mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Bukan hanya kita sebagai manusia yang selalu berzikir kepada Allah, bahkan seluruh makhluk Allah termasuk malaikat, tumbuhan, gunung, bahkan burung pun ikut mengucapkan kalimah thayyibah. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kalimah thayyibah. Di antaranya ada lafaz subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Kalimah-kalimah tersebut merupakan kalimah yang dapat kita ucapkan sebagai cara kita untuk berzikir atau mengingat Allah. Silahkan soleh dan solehah untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalimah thayyibah yang pertama adalah lafaz subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Subhanallah juga disebut sebagai kalimat tasbih. Diucapkan sebagai tanda untuk memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika kita melihat ciptaan Allah yang begitu luar biasa, ketika melihat kejadian alam berupa pelangi, atau misalnya ketika kita melihat pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Kalimat thayyibah yang kedua adalah lafaz masya Allah. Masya Allah artinya atas kehendak Allah. Kalimah ini diucapkan ketika kita merasa takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika anak-anak melihat temannya berprestasi dalam belajar, maka ucapkanlah Masya Allah, Tabarakallah. Atau misalnya anak-anak semua ada orang tuanya yang berhasil dalam pertanian, dalam usahanya, maka ucapkan juga Masya Allah, karena hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang diusahakan, hasil yang diusahakan adalah semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah yang ketiga adalah lafaz insya Allah. Insya Allah artinya jika Allah berkehendak. Lafaz ini diucapkan ketika kita menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Jadi, ketika anak-anak semua akan berjanji kepada temannya atau siapapun, maka ucapkanlah kalimat insya Allah, karena semua hal itu terjadi atas kehendak Allah. Kalimat thayyibah selanjutnya adalah Allahu Akbar. Kalimat ini diucapkan ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allah
Allah Maha Besar dalam menentukan segala tanda-tanda kebesarannya. Contohnya, ketika kita melihat gerhana matahari, itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Atau misalnya, kita melihat bencana alam seperti banjir, itu juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Maka, kita harus mengucapkan Allahu Akbar. Kalimat tersebut diucapkan sebagai bukti kalau kita selalu mengingat Allah. Nah, tadi kan anak-anak semua sudah bersama-sama belajar terkait beberapa kalimat thayyibah. Sebagai kesimpulan, kalimat thayyibah adalah merupakan zikir atau salah satu cara kita untuk mengingat Allah. Kalimat thayyibah akan mendatangkan kebaikan kepada kita jika kita senantiasa mengucapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain pahala, orang yang senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah akan menemukan kedamaian di dalam kehidupannya. Jadi, marilah anak-anak semua kita terapkan kalimat-kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian dan semoga kita semua dapat memahaminya dan dapat menerapkannya ketika kita melakukan aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.